Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini menyampaikan hasil praktikum kami tentang laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama-tama, tuang air pada gelas plastik dengan takaran yang sama. Kemudian masukkan tablet CDR atau redoson yang masih utuh dan dibagi 4 bagian. Lalu kita tunggu reaksi yang terjadi. Kemudian tuang CDR atau redoson yang sudah menjadi serbuk. Kita tunggu dan kita lihat hingga berapa lama larutan tablet CDR itu akan tercampur dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Anggara Putra, saya dari kelas 11 MIPA U1. Di sini saya akan melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pengaruh suhu. Pertama-tama, masukkan gula dengan takaran 2 sendok teh. Pada uji pertama, saya mulai dari percobaan menggunakan air dingin. Tuangkan air dengan takaran 50 ml. Lalu aduk larutan menggunakan alat pengaduk hingga larut. Dan juga siapkan stopwatch untuk mengukur seberapa lama larutan terlarut. Lalu pada uji kedua menggunakan air biasa atau dengan suhu normal. Tuangkan air dengan takaran 50 ml. Dan juga siapkan stopwatch untuk mengukur seberapa lama larutan terlarut. Lalu aduk larutan menggunakan alat pengaduk hingga larut. Dan uji terakhir, saya menggunakan air hangat. Tuangkan air dengan takaran 50 ml. Dan juga siapkan stopwatch untuk mengukur seberapa lama larutan terlarut. Lalu aduk larutan menggunakan alat pengaduk hingga larut. Dan ini adalah perbedaan warna dari ketiga percobaan. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya pengaruh suhu terhadap laju reaksi, dikarenakan suhu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhu tersebut, maka reaksi akan bereaksi semakin cepat. Peningkatan suhu dalam sebuah reaksi akan mengakibatkan partikel-partikel terlarut dan menjadi semakin aktif bergerak dan tumbukan juga semakin besar yang menyebabkan
laju reaksi semakin besar juga. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel akan tidak aktif sehingga laju reaksinya pun semakin kecil. Alat dan bahannya adalah cuka, botol plastik, corong, baking soda, cup 1/4, balon, dan juga air. Masukkan air yang berisi 1/4 cup ke dalam botol. Masukkan cuka ke dalam cup 1/4. Setelah itu, masukkan cup yang berisi cuka ke dalam botol. Kemudian, isi baking soda dan masukkan ke dalam balon. Setelah dimasukkan, ambillah balon dan letakkan ke dalam botol plastik. Setelah itu, cobalah untuk lihat reaksi yang terjadi. Dan kocokkan larutan bersama-sama. Setelah dikocokkan, inilah reaksi yang terjadi. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Siapkan alat dan bahan. Pertama, masukkan pemutih ke dalam gelas ukur dengan takaran 50 ml. Tuangkan pemutih ke dalam wadah yang berlabel pemutih. Kedua, tuangkan pemutih ke dalam gelas ukur dengan takaran 50 ml. Lalu tuang ke dalam wadah yang berlabel cuka ditambah pemutih. Tuang cuka ke dalam gelas ukur dengan takaran 50 ml. Selanjutnya, tuang cuka tadi ke dalam wadah yang berlabel cuka ditambah pemutih. Tuang lagi cuka ke dalam gelas ukur dengan takaran 50 ml, lalu tuang ke dalam wadah yang berlabel cuka. Aduk campuran cuka dan pemutih. Masukkan peniti ke dalam masing-masing wadah. Di sini terlihat bahwa wadah yang berisi cuka dan pemutih lebih cepat bereaksi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.